Jika berbicara soal pasukan TNI Angkatan Udara Indonesia, pastinya kebanyakan orang hanya ingat dengan Paskas dan merupakan salah satu pasukan elit yang memiliki kemampuan luar biasa dari beberapa pasukan TNI Indonesia. Namun, ternyata pasukan elit TNI Angkatan Udara Indonesia memiliki satu lagi pasukan siluman Paskas, yaitu Detasemen Bravo 90 atau yang sering disingkat dengan Sat Bravo 90. Pasukan ini dibentuk dari anggota Paskas melalui seleksi ketat dan hasil seleksi dari Paskas yang kemudian masih disaring lagi dengan sangat ketat. Sebab mereka kemudian akan melakukan serangkaian tes yang sangat berbahaya dari latihan pasukan TNI lainnya. Selain itu, dalam tes yang sangat ketat dan berbahaya tersebut, nantinya akan mendapatkan poin yang kemudian diakumulasi untuk dapat masuk ke dalam Satuan Bravo 90 TNI Angkatan Udara jika telah memenuhi syarat dan pencapaian poin. Pasukan ini merupakan pasukan terbaik di tubuh TNI Indonesia sebab menguasai 3 matra dan rata-rata kemampuan terbaik para anggota Sat Bravo adalah soal misi-misi udara. Beberapa kualifikasi mereka adalah melakukan penghancuran pangkalan udara musuh, melakukan penyelamatan sandera dari dalam pesawat, terjun dengan semua ragam teknik, serta masih banyak lagi misi khusus dari Satuan Bravo ini. Meski mereka dari Angkatan Udara Indonesia, tetapi Sat Bravo sangat menguasai matra darat dan laut. Untuk itu, mereka juga berbekal kemampuan menyelam dan tak kalah gila dari pasukan Katak. Selain itu, pasukan ini mampu menyerbu darat dengan berbagai macam teknik seperti ala Sat Gultor atau Raider. Sat Bravo sendiri adalah pasukan yang bisa ditempatkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia. Latihan dari satuan ini sangat berbahaya dan mematikan. Sebab salah satunya adalah penggunaan peluru-peluru asli di dalam setiap latihannya. Dan dari training, mereka juga dikondisikan seperti benar-benar perang sungguhan. Hal yang paling mentereng dari latihan Sat Bravo ini adalah training menembak mereka. Seperti yang kita ketahui, kalau satuan ini dijatah peluru paling banyak dibanding pasukan elit lainnya termasuk Denjaka. Hal ini dimaksudkan agar para anggota Sat Bravo benar-benar punya kemampuan menembak yang mematikan. Selain untuk terus mengasah kemampuan dengan berlatih secara internal maupun dengan satuan lain di TNI atau latihan gabungan ketiga pasukan khusus TNI Indonesia, Sat Bravo juga menggelar latihan dengan satuan khusus asing. Misalnya para personel Sat Bravo 90 secara rutin diikutkan dalam program latihan bersama dengan US Pacific Command dan pasukan khusus SAS Australia. Alutsista yang digunakan merupakan alutsista terbaik untuk pasukan ini dan termasuk pasukan elit yang paling beruntung dari satuan elit lainnya. Pasalnya mereka diberi alutsista terbaru dan paling canggih, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan mereka diberikan hak untuk memakai deretan senapan-senapan terbaru hingga mematikan. Selain itu, hak spesial lainnya dari Sat Bravo adalah bisa menggunakan semua pesawat milik TNI Angkatan Udara untuk misi mereka, mulai dari pesawat pengangkut sampai jet tercanggih TNI. Dan dengan semua alutsista ini, Sat Bravo menjadi pasukan yang sangat mematikan. Di dalam satuan ini, Sat Bravo terbagi atas 3 tim khusus atau tim operasional. Di antaranya adalah tim Alpha 1 yang memiliki kualifikasi intelijen, tim Alpha 2 yang bertugas khusus perang hutan atau kota. Adapun tim Alpha 3 adalah melakukan counter teroris. Ketiga tim ini telah dibantu oleh tim Banik atau bantuan teknik.
Kemampuan pasukan ini telah teruji dan sudah terlibat dalam berbagai misi pasukan dan dibentuk pada tahun 1990-an. Dan selang 2 tahun kemudian, mereka langsung diterjunkan ke lapangan. Misalnya dalam operasi pengamanan KTT di Jakarta pada tahun 1992. Beberapa misi lainnya yang pernah dilakukan Satbramo antara lain pemulangan TKI Tiongkok, misi geser tim-tim, konflik Ambon, serta tergabung bersama Kopassus dan Taifib di misi Aceh.